Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai vektor pada dimensi 3. Kalau pada dimensi 3 itu ada 3 komponen ya, yaitu X, Y, dan Z. Jadi dia vektor ada pada ruang ya. Kalau kemarin kan pada dimensi 2 itu terdiri dari 2 komponen, yaitu X dan Z. Selanjutnya vektor pada dimensi 3. Coba perhatikan pada grafik ini. Itu kan ada titik P ya. Titik P dari pusat O 0,0. Titik P-nya di situ mempunyai koordinat ruang, yaitu berupa XP, YP, ZP. Ini ya. Dan kalau vektor OP dinyatakan dalam vektor kolom, maka penulisannya seperti ini. Kayak matriks kolom itu ya, jadi XP, YP, ZP. Kemudian kalau vektor baris, vektor baris ini berupa matriks dalam satu baris gitu ya, XP, YP, ZP. Selanjutnya, kita mencari besar atau panjang vektor. Besar atau panjang vektor ini tidak beda jauh dengan vektor pada dimensi 2 kemarin. Kalau dimensi 3 itu kan ketambahan dari komponen Z ya. Jadi ada 3 ya, X, Y, dan Z. Ini misal ada vektor A dan vektor B. Maka besar vektor A-nya ini simbolnya pakai kurung lurus ini ya. Kalau vektor A itu rumusnya akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kemudian besar vektor B juga sama seperti itu. Contohnya, misal ini ya, ada tentukan besar vektor A jika vektor A-nya diketahui ini, min 3, 4, 5. Maka kita pakai rumus yang ini tadi ya. Tinggal kita akarkan. Maka ini besar vektor A itu akar dari min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Min 3 kuadrat kan berapa? 9 kan? 9 ditambah 4 kuadrat 16, terus ditambah 5 kuadrat tambah 2, 5. Jadi hasilnya itu kan akar 50. Akar 50 ini masih kita bisa kita sederhanakan. Disederhanakan itu kan jadi berapa? 25 dikali 2. Akar 25 itu kan 5 kan? Jadi 5-nya keluar, jadi 5 akar 2. Ini maka besar vektor A-nya. Paham ya dari sini ya? Kemudian saya lanjutkan untuk penjumlahan vektor pada R3. Ini sama juga. Kayak penjumlahan matriks ya. Kalau penjumlahan maupun pengurangan itu dijumlahkan sesuai dengan anggota yang seletak, sama kayak matriks. Ini vektor A ditambah vektor B. Jadi tinggal menjumlahkan ya, A1 tambah B1, A2 tambah B2, kemudian A3 tambah B3 yang seletak. Begitu juga dengan pengurangan. Ini sama ya untuk yang pengurangan. Terus berikutnya saya kasih contohnya ya. Contohnya ini A ditambah B, vektor A tambah vektor B. Contohnya ini ya, mencari tentukan vektor B dikurangi vektor A. Jika diketahui ini ya, vektor A dan B-nya, maka B, ini, jadi nanti 2 dikurangi 1, min 4 dikurangi 2, gitu ya. Ini. Ini kita berarti 2 dikurangi 1. Terus min 4 dikurangi 2, min 6 kan? 7 dikurangi 3, 4. Ini. Jadi tinggal yang seletak untuk pengurangan dan penjumlahannya. Sama aja ya. Terus berikutnya. Ini kita membahas perkalian skalar antara dua vektor. Misalkan diketahui vektor A ini ya dan vektor B, maka perkalian skalar atau perkalian titiknya atau A dot B-nya, A dot B ya istilahnya ya. Ini
Nah, ini bacanya dot ini ya, A dot B atau perkalian skalar A kali B-nya. Nah, ini rumusnya. Jadi anggota dari A ini ya, A1 dikali B1. Kemudian ini A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Itu untuk A dot B-nya. Nah, kemudian kalau misal A dot B tapi melalui sebuah sudut atau dapat oleh dua sudut vektor itu, nah maka ini rumusnya A dot B-nya yaitu besar vektor A, ini ya, besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, cos theta ini besar sudutnya berapa? Misalkan sudutnya 60, ya wes berarti ini cos 60. Ya, gitu ya. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contohnya. Nah, untuk contohnya ini diketahui besar vektor A-nya 5 dan besar vektor B-nya 6 serta sudut antara A dan B adalah 60. Nah, ini kan berarti tetanya kan. Maka tentukanlah A dot B. Nah, karena berada di sudutnya, karena ada sudutnya, maka kita pakai rumus yang tadi. Besar vektor A dikali besar vektor B kali cos theta. Pakai rumus ini. Ya, maka kita tinggal substitusikan besar vektor A-nya berapa? Besar vektor A tadi kan 5 kan? Nah, ini ganti 5, kemudian dikalikan 6, besar vektor B-nya. Dikalikan cos 60, theta-nya tadi 60 ya. Nah, ini cos 60. Nah, 5 kali 6, 30, cos 60 berapa? Setengah kan? Nah, ini diingat-ingat lagi, ini materi kelas 10, trigonometri ya. Cos 60 hasilnya setengah. Jadi 30 dikali setengah, berapa? Iya, 15. Gitu caranya. Ya, ini perkalian skalar antara dua vektor. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau mencari sudut antara dua vektor, jadi kebalikannya ya. Kalau tadi kan mencari perkalian vektornya, A dot B-nya. Nah, tapi kalau sekarang ini mencari sudutnya. Ya, mencari sudutnya. Nah, misal diketahui vektor A dan vektor B. Di R3 ya tentunya ya. Nah, dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah theta. Nah, rumusnya mencari theta itu apa? Nah, kita pakai cos. Ya, pakai cos theta. Rumusnya ini A dot B tadi kan rumusnya ini ya, X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Nah, per dibagi ini ya, besar vektor A dikali besar vektor B, sesuai rumus yang di awal tadi. Nah, langsung ke contohnya ya, biar paham. Nah, ini contohnya. Diketahui vektor A dan B. Ini ya, vektor A-nya 3, 2, min 2. Vektor B-nya 0, 4, 4. Nah, maka kita hitunglah besar sudut antara vektor A dan B. Nah, mencari besar sudut berarti kita mencari theta ya. Mencari theta berarti pakai rumus cos theta. Nah, langsung lanjut ke cos theta. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi kan ini ya. Nah, terus kita substitusikan elemen-elemennya dari besar vektor elemen dari vektor A dan vektor B-nya. Nah, ini kita substitusikan ke rumus. Nah, udah. X1-nya tadi kan 3, ini tuh. 3 kali X2. Nah, X2-nya ini 0. Jadi 3 kali 0. Ini dimasukkan di sini ya. Nah, terus kemudian ditambah ini Y1 dikali Y2. Ini kita substitusikan di sini 2 kali 4. Nah, kemudian ini min 2 dikali 4. Nah, substitusikan ke sini. Bisa ya? Nah, kemudian dibagi. Nah, elemen dari vektor A. Nah, ini akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ini kan. 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Dikali 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini.
Nah, udah, kalau sudah kita hitung, ya, ketemu berapa? Ini ya, 3 kali 0 kan 0 kan? 0, terus ini 2 kali 4, 8. Tambah min 2 kali 4 kan min 8. Nah, 8 min 8 kan 0 ya. Yang atas ini hasilnya 0. Ya, sesuai ya, 0. Nah, kemudian yang bawah ini kita hitung. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat kan 4, min 2 kuadrat 4, 9 tambah 4 tambah 4 ya, ketemu 17. Nah, kemudian dikali akar 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, jadinya ini 16 tambah 16, ketemu akar 32. Nah, ini ya. Udah ditulis di sini toh. Jadinya 0 per ini akar 17 dikali akar 32. Nah, kalau 0 dibagi suatu bilangan, masih ingat hasilnya apa? Ya, hasilnya 0 kan? Nah, maka cos theta itu sama dengan 0. Nah, kalau cos theta hasilnya 0, maka tetanya berapa? Tetanya yaitu 90. Cos 90 nilainya 0 kan? Nah, ini dihafalkan ya ini ya. Apa? Trigonometrinya pada sudut istimewa cos 0 ini kan, yang hasilnya 0 itu kan tetanya 90 atau besar sudutnya 90. Nah, maka ini jawabannya, tetanya sama dengan 90. Gitu ya. Nah, semoga bermanfaat ini ya. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.